Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk membahas ataupun menjelaskan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ruslan Faryadi selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya mungkin ingin mendisclaimer bahwa mungkin dalam menjelaskan materi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, mungkin ada beberapa hal atau beberapa aspek yang mungkin kurang atau mungkin salah dalam saya menjelaskan. Oleh karena itu, mungkin saya akan mengharapkan banyak masukan, banyak koreksi dari teman-teman, dari Bapak, sehingga berkaitan dengan materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan ini, penyusunannya menjadi lebih baik. Oke, untuk selanjutnya, berkaitan dengan materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, akan ada 5 pokok sub pembahasan ya teman-teman semua. Sub pokok pembahasan pertama itu kita akan melihat faktor apa saja yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terus untuk sub pembahasan yang kedua, kita akan coba melihat apa saja sih cita-cita Muhammadiyah. Terus yang ketiga tuh bagaimana bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Terus yang keempat itu pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah itu seperti apa. Dan yang terakhir itu bagaimana atau apa tantangan dan revitalisasi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Baik, untuk yang pertama, kita akan coba melihat mengenai latar belakang. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November tahun 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang kita semua kenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman, kalau didirikan tahun 1912 dan kita kalkulasikan sampai pada saat ini, jadi Muhammadiyah ini sudah berumur sekitar 100 tahun lebih ya teman-teman. Jadi itu merupakan waktu yang sudah cukup lama atau bisa dibilang sudah sangat lama ya untuk sebuah organisasi atau Muhammadiyah ini didirikan. Nah, adapun salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mufti Ali ialah itu karena adanya ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda. Sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Nah, di sini dalam sekolah Belanda, para murid tidak diperkenalkan pendidikan Islam. Sehingga menjadikan cara berpikir, cara bertingkah laku dari kebanyakan murid ini menyimpang dari ajaran Islam. Nah, di sini karena melihat fakta dan realitas yang terjadi, itu yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan beserta dengan tokoh yang lain bertekad untuk memperbaharui pendidikan bagi umat Islam. Nah, pembaharuan yang dimaksud ini itu meliputi 2 aspek, yaitu cita-cita dan segi teknik seperti itu. Nah, segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlak karimah, alim, luas pandangannya, dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap, serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kelahiran Muhammadiyah merupakan bagian dari daya kreatif umat Islam. Nah, daya kreatif itu yang dimaksud sini itu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan realitas atau situasi yang terjadi pada saat itu sehingga mendorong beliau seperti itu untuk mendirikan pendidikan dengan latar belakang Muhammadiyah. Nah, untuk faktor yang melatar belakangi ini untuk secara garis besarnya ya teman-teman, itu ada 2 aspek atau 2 faktor.
yaitu yang pertama itu ada faktor internalnya. Yang pertama dari faktor internal ini berkaitan dengan kelemahan dan praktek ajaran Islam. Nah, kelemahan praktek ajaran agama Islam ini dapat dijelaskan mulai melalui dua bentuk. Yang pertama ada itu tradisionalisme. Nah, di sini pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap kasana intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaruan-pembaruan dalam bidang agama. Jadi secara sederhana itu bahwa Islam atau orang yang memiliki paham ajaran Islam pada waktu itu mungkin kurang terbuka seperti itu, atau memegang ajaran yang sudah ada atau sudah lama sehingga menutup kemungkinan apabila ada kebaruan dari ajaran tersebut seperti itu. Jadi ini untuk dari segi tradisionalisme. Terus yang berikutnya ada itu segi sinkretisme. Nah, di sini segi sinkretisme ini lebih kepada pertemuan Islam dengan budaya lokal. Di samping telah memperkaya kasana budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, yaitu adanya kolaborasi atau campur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat setempat dengan dari ajaran Islam itu sendiri seperti itu. Nah, di sini sebagai proses budaya atau kolaborasi atau pencampur adukan budaya ini tidak dapat dihindari. Namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika kolaborasi itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Nah, misalnya kan di daerah-daerah tertentu kan ada kan seperti yang teman-teman ketahui bahwa memiliki budaya-budaya tertentu yang tidak bisa dilepaskan dengan mudah atau tidak bisa ditinggalkan dengan mudah seperti itu. Seperti ada orang Islam yang mungkin tetap melakukan atau tetap mengikuti budaya-budaya yang sudah ada seperti itu. Misalnya ada, mungkin kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya itu mengenai 100 hari, 40 hari seperti itu. Itu sebenarnya dalam agama Islam sejauh yang saya pahami atau dalam keterbatasan yang saya pahami itu tidak ada ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang ingin atau itu yang melatar belakangi sehingga Muhammadiyah ini ada seperti itu, karena masih ada kepercayaan-kepercayaan tersebut yang pada dasarnya dalam Islam itu mungkin tidak diakui ya teman-teman seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada kelemahan lembaga pendidikan Islam. Nah, ini masih faktor internalnya teman-teman. Nah, di sini lembaga pendidikan tradisional Islam atau pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia ya, seperti yang kita sudah ketahui bersama ya. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Nah, salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Nah, di sini yang menjadi kelemahannya itu karena pesantren ini tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti itu, seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya itu menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh umat atau orang di dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan menjadi pedoman untuk orang untuk mengarungi perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu salah satu faktor internalnya ya teman-teman. Yang berikutnya itu ada faktor eksternal yang melatar belakangi ini gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah, kalau untuk faktor yang pertama ini ada kaitannya dengan kristenisasi ya teman-teman. Nah, di sini faktor eksternal itu yang paling mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah itu karena adanya faktor kristenisasi. Nah, di mana ada kegiatan-kegiatan yang terprogram atau sistematis untuk mengubah agama penduduk asli baik yang muslim maupun yang bukan itu menjadi agama Kristen seperti itu ya teman-teman. Jadi itu mungkin pada saat itu ada kekhawatiran seperti itu, ada kekhawatiran bahwa mungkin ketika banyak orang yang mengajarkan atau orang yang mengajak orang asli Indonesia atau orang asli Nusantara untuk belajar tentang agama Kristen, maka akan ada kemungkinan untuk orang-orang itu mengikuti ajaran Kristen seperti itu. Jadi salah satu aspek yang mendorong itu mungkin dari faktor eksternalnya itu karena
adanya gerakan Kristenisasi ini seperti itu. Yang kedua itu adalah karena faktor kolonialisme Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman penjajahan atau zaman kolonialisme Belanda ini telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik dari secara sosial politik, ekonomi maupun kebudayaan. Tidak ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, maka semakin menjadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan seperti itu. Jadi ini dari zaman kolonialisme ini pemerintah Belanda itu sangat menutup seperti itu, sangat menutup peluang-peluang bagi umat Muslim untuk belajar tentang agama Islam seperti itu. Jadi hanya hal-hal atau aspek-aspek tertentu yang dipelajari atau yang diizinkan, sehingga ini yang mendorong para tokoh untuk lebih aktif lagi atau lebih gencar lagi mendorong umat Muslim untuk sadar seperti itu dengan cara memberikan ajaran, memberikan pelajaran mengenai agama Islam, sehingga orang-orang Nusantara atau orang-orang Muslim itu lebih cerdas dalam menyikapi situasi yang ada. Terus yang ketiga itu ada gerakan pembaruan di Timur Tengah. Nah, di sini salah satu faktor eksternalnya itu kan ada gerakan pembaruan di Timur Tengah seperti itu. Nah, di sini gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Hakim, Muhammad bin Abdullah Wahab, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, persentuhan ini terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani yang dimuat dalam majalah Al-Urwatul Musahaf dan dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa tulisan ini merupakan pembaruan yang sangat nyata seperti itu. Pembaruan yang bisa memberikan banyak pikiran, memberikan banyak masukan, sehingga gagasan-gagasan yang baru itu menjadi muncul, dan ini sangat relevan jika diinternalisasikan dalam gerakan Muhammadiyah seperti itu. Jadi itu gerakan di pembaruan Timur Tengah ini sangat berpengaruh terhadap gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan lebih membahas mengenai cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Nah, di sini cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia yang mampu tampil sebagai ulama intelek. Nah, di sini ulama intelek yang dimaksud adalah orang Muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, serta memiliki jasmani yang kuat dan memiliki juga rohani yang baik, sisi rohani yang baik. Nah, dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan atau dua hal sekaligus seperti itu. Yang pertama, itu memberikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler. Terus yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum itu bersama-sama itu bisa diajarkan seperti itu. Jadi di sini dari dua aspek ini kita bisa lihat ya teman-teman, karena memang pada zaman kolonialisme Belanda itu mungkin ada banyak hal yang ditutup-tutupi, ada banyak halangan, ada banyak kendala, maka ada dua aspek ini yang menjadi hal atau dua kesempatan yang dibaca atau bisa dilihat oleh Kiai Ahmad Dahlan, bahwa misalnya di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler itu bisa diajarkan seperti itu. Terus juga mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum itu bisa diajarkan. Jadi tidak ada larangan kalau untuk dua aspek ini seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendidik muridnya adalah ketika beliau itu menjelaskan surat Al-Maun kepada santri-santrinya secara berulang-ulang, sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong orang miskin dan mengamalkan isi dari surat tersebut. Nah, setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu, baru diganti dengan surat-surat yang lain seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya dari sistem ajaran, sistem pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan sistem pendidikan yang sifatnya itu adalah melihat kemungkinan bahwa murid yang diajar itu harus paham seperti itu, harus paham dulu dengan apa yang diajarkan,
terus itu mampu untuk mengamalkan atau melaksanakan apa yang ada di dalam surat tersebut. Nah, ketika sudah dipahami, dilaksanakan, baru diganti dengan surat dan ajaran yang lain seperti itu. Jadi sangat bagus sekali ya dengan sistem ajaran dan pendidikan yang seperti itu. Nah, di sini seiring dengan perkembangan zaman, Muhammadiyah menyadari apabila benar-benar mau membangun dan menciptakan orang-orang cerdas dalam hal intelektual dan dalam hal akhlak, maka harus ada penyesuaian atau kebaruan untuk merumuskan bagaimana landasan-landasan filosofis pendidikannya, sehingga dapat meletakkan secara tegas bagaimana posisi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di hadapan pendidikan nasional dan kedudukannya yang strategis sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta fungsinya sebagai wahana dakwah Islamnya. Nah, di sini sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khasana pengetahuan melalui jalur pendidikan umum. Dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah dimasukkannya mata pelajaran AIK seperti yang kita pelajari ya teman-teman. Itu di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Nah, hal tersebut sebagai salah satu upaya supaya Muhammadiyah bisa menciptakan individu-individu atau orang yang senantiasa menyadari bahwa ia atau mereka itu diciptakan oleh Allah seperti itu semata-mata untuk berbakti kepadanya. Nah, di sini Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang modern. Jadi ini suatu keunikan ya teman-teman, ciri dari Muhammadiyah bahwa tidak tertutup seperti itu, tetapi senantiasa selalu melakukan perbaruan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini dari semua hal atau dari cita-cita yang secara umum kita bahas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa di balik penyesuaian, pembaruan dengan adaptasi dengan perkembangan zaman ini, cita-cita dan tujuan umum yang diimpikan oleh gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu yang pertama itu adalah menciptakan manusia yang memiliki jiwa tauhid yang murni. Kayak mungkin teman-teman lebih paham ya mengenai ini ya, mengenai jiwa tauhid itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua itu menciptakan manusia yang hanya beribadah atau hanya taat kepada Allah seperti itu. Terus yang ketiga, menciptakan manusia yang hanya berbakti kepada orang tua, serta memiliki sikap yang baik terhadap orang sekitar atau dengan kerabat. Terus yang berikut, menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Yang berikutnya, menciptakan manusia yang berpengetahuan luas, serta memiliki kecakapan, serta menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Ini ya teman-teman untuk cita-cita secara umum dari Muhammadiyah di bidang sebagai gerakan pendidikannya. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Nah, di sini Muhammadiyah menghiasi sejarah panjang negeri ini ya teman-teman. Nah, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan pada tahun 2022, mungkin nanti teman-teman bisa sambil searching ya di website itu. Saya mengambil itu dari salah satu sumber yaitu Sindonews. Itu Muhammadiyah itu sudah memiliki capaian yang sangat luar biasa ya teman-teman. Di mana Muhammadiyah ini dalam segala tingkat pendidikan itu sudah mencakup semua seperti mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan perguruan tinggi teman-teman. Nah, di sini dari total itu berdasarkan data yang saya peroleh dari Sindonews ini ada total sampai 3.334. Mengenai data ini mungkin saya sebelumnya memohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman, karena mungkin data yang saya peroleh ini mungkin kurang tepat seperti itu. Jadi saya akan membahas mengenai data yang saya peroleh ini seperti itu. Itu bahwa ada 3.334 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Nah, di mana sekolah dasar itu ada 1.094 sekolah. Terus sekolah menengah pertama itu ada 1.128, sekolah menengah atas atau SMA itu ada 558, serta sekolah menengah kejuruan atau SMK itu ada 554. Jadi itu adalah jumlah sekolah dari setiap tingkatan yang banyak ya teman-teman sekalian ya, itu sangat luar biasa seperti itu. Berarti di sini mengindikasikan atau mengartikan bahwa
memang gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan ini benar-benar diterima oleh masyarakat, sehingga banyak sekolah yang didirikan itu mampu untuk menampung banyak siswa seperti itu yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Nah, di satu sisi juga itu Muhammadiyah telah membangun 174 perguruan tinggi. Nah, termasuk itu seperti yang mungkin banyak teman-teman ketahui itu, yaitu Aisyah yang terdiri dari akademi itu ada 18, politeknik itu ada 4, institut 5, sekolah tinggi ada 99, dan universitas itu ada 48. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Muhammadiyah ini di bidang pendidikan itu mulai dari setiap tingkatan itu ada sebenarnya, dan itu jumlahnya sangat banyak ya teman-teman. Jadi itu bisa dibilang bahwa tujuan utama dari Muhammadiyah dalam gerakan pendidikan boleh dibilang itu sudah sangat berhasil ya. Adapun bahwa dalam kedepannya Muhammadiyah mungkin akan terus melakukan usaha, melakukan gebrakan-gebrakan untuk lebih memperbanyak lagi sekolah-sekolah ataupun juga universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang berlatar belakangkan gerakan Muhammadiyah. Nah, kalau tadi itu sekolah dan sekolah tinggi atau universitas ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita seperti yang kita sudah bahas di awal tema ini, bahwa Muhammadiyah itu memang fokus juga pada pondok pesantren seperti itu. Nah, di bawah naungan Muhammadiyah, ini pondok pesantren itu terus bertambah seperti itu. Nah, berdasarkan data lagi yang saya lihat ini, ada 440 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, serta lebih dari 67.000 santri. Wah, ini banyak sekali ya teman-teman ya, ini sangat banyak. Jadi dengan 440 pondok pesantren ini mampu untuk menampung 67.000 santri seperti itu. Santri yang kedepannya itu diharapkan menjadi santri yang cerdas, yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, serta memiliki akhlak yang baik, sehingga membawa perubahan di dalam masyarakat seperti itu. Itu luar biasa sekali. Nah, capaian ini jelas sangat membanggakan ya. Itu karena memang banyak, itu sangat membanggakan. Berarti memang gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu sudah sangat efektif dan berhasil seperti itu. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Nah, di sini tantangan itu adalah bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya, gitu ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, semakin hari dengan bertambahnya semakin ada perubahan zaman, setelah itu ada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka di situ juga menjadi tantangan bagi Muhammadiyah. Bagaimana untuk mampu menyesuaikan, mampu untuk memperbarui, tidak menutup diri, dan serta mampu untuk tanggap dengan situasi yang ada seperti itu, sehingga kualitas dari siswa atau murid atau santri yang ada dalam lingkup Muhammadiyah itu benar-benar memiliki pengetahuan yang bagus seperti itu. Serta itu tadi untuk tantangan, dan peluangnya itu untuk basis perkaderan ya. Perkaderan itu kan kayak penyiapan untuk orang yang penerus Muhammadiyah seperti itu. Jadi penerusnya itu sangat banyak seperti itu ya, 67.000, belum lagi untuk sekolah-sekolah dengan basicnya itu Muhammadiyah, jadi sangat banyak sekali ya untuk kedepannya itu yang meneruskan gerakan Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat banyak. Jadi tidak ada kekhawatiran lah mengenai peluang untuk basis perkaderan ini. Nah, dalam sekolah pesantren dan sekolah tinggi universitas ini, AIK ini atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan adalah materi pokok yang harus diajarkan guna menciptakan generasi penerus yang memiliki fondasi atau pedoman hidup Islam yang kuat. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan sekalian harus disadari atau dipahami lagi ya, bahwa tujuan AIK itu ya ini untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki fondasi dan pedoman hidup Islam yang kuat. Jadi rekan-rekan sekalian, belajarlah AIK dengan lebih baik, pahami maksud dari tujuan atau adanya pembelajaran AIK itu seperti apa, itu harus dipahami ya teman-teman. Nah, pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya itu diarahkan pada usaha untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, memiliki pandangan yang luas, berakhlak berakhlak seperti itu. Nah, di sini usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmat seperti itu.
menjadi rahmat, menjadi petunjuk bagi segenap manusia atau segenap orang seperti itu, tapi dengan cara-cara yang modern. Berarti secara teoritik ada 3 alasan mengapa AIK itu perlu diajarkan, teman-teman. Ini lagi ya diberikan lagi penjelasan mengenai kenapa AIK itu perlu diajarkan seperti itu. Yang pertama itu dengan mempelajari AIK pada dasarnya akan menjadi manusia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern, takkid dan dinamis. Nah, ini untuk rekan-rekan sekalian ya. Tujuan utama itu untuk belajar AIK itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tadi dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Terus yang ketiga, perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah, jadi apa namanya ya? 3 alasan itu, seperti 3 alasan kenapa AIK itu atau Al-Islam dan Kemuhammadiyah itu perlu diajarkan. Ini ya teman-teman untuk 3. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Nah, hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnan atau di situ aja seperti itu. Beserta juga memang mungkin kondisi saat itu mungkin orang-orangnya dari sisi pengetahuannya masih terbatas ya, serta memiliki banyak keterbelakangan seperti itu dibandingkan dengan orang-orang dari Belanda, karena memang pada saat itu masih zaman kolonialisme. Nah, kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Nah, organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekanan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Nah, Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bidah atau bidah, khurafat dan tahayul. Nah, ide pembarunya menyentuh akidah dan syariat, misalnya tentang upacara kematian, terus upacara perkawinan, terus ada juga upacara misalnya orang yang menyebut istilahnya ya bersyukur atas kehamilan seperti itu ya, terus ada sunatan, menziarahi kubur yang dikeramatkan, memberikan makanan atau sesajen kepada pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Jadi itu yang ingin dikurangi atau dengan tujuan lain itu untuk dihilangkan seperti itu, karena memang hal-hal tersebut tidak diajarkan di dalam agama Islam seperti itu. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak puas dengan sistem dan praktek pendidikan yang ada saat itu, dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia untuk kemajuan masyarakat. Karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan merentaskan beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah. Khususnya antara lain itu, yang pertama itu adalah pendidikan yang integralistik. Integralistik itu lebih kepada pembauran ya teman-teman. Itu bagaimana itu menciptakan manusia memiliki akal yang bagus, akal yang baik, sehingga mampu untuk menalar atau melogika sesuatu itu dengan lebih baik. Nah, di sini sedikit ada 3 kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat beliau dalam pencerahan akal. Yang pertama itu pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka, dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap keberadaan dan akal dengan didasari hati yang suci. Terus yang kedua itu adalah akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Dan yang terakhir itu adalah ilmu mantik atau logika, adalah pendidikan tertinggi bagi manusia yang hanya dapat dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ya, yang menggambarkan pendidikan integralistik, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin mencerahkan akal kita, akal manusia pada umumnya untuk lebih pandai, lebih pintar dalam melogikan atau memiliki pengetahuan yang lebih baik seperti itu. Terus yang kedua itu adalah mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern dalam madrasah Belanda, pendidikan modern Belanda dalam madrasah pendidikan agama.
Nah, di sini mengambil beberapa komponen pendidikan dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda, seperti itu. Jadi secara umum itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengambil atau mengutip hal-hal yang penting atau hal-hal yang bagus dari sistem pendidikan pada saat itu, terus diinternalisasikan juga, terus dikolaborasikan lagi dalam gerakan pendidikan Muhammadiyah seperti itu. Sehingga itu tujuan terus apa namanya ya, tujuan maksud itu bisa dengan lebih baik itu terlaksana dalam gerakan pendidikan itu. Terus yang ketiga itu memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Nah, sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lebih awal dengan gaya pesantrennya yang kental dengan contoh, metode dan sistem pendidikan baru yang diberikan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memodernisasi sekolah keagamaan tradisional. Nah, dari sini cikal bakal munculnya Aisyah seperti itu, karena beliau banyak dibantu oleh banyak perempuan intelek pada waktu itu. Nah, untuk sub pembahasan terakhir itu berkaitan dengan tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Nah, yang pertama mengenai berkaitan dengan tantangan pendidikan Muhammadiyah. Karena di sini menurut Setiawan dan kawan-kawan tahun 2010, problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada 4 hal, yaitu problem ideologis, problem paradigmatik, terus profesionalisme manajemen, serta pengembangan pendidikan. Jadi itu ya untuk tantangan Muhammadiyah itu ada 4 hal itu, problem ideologi, terus paradigmatik, profesionalisme manajemen, terus pengembangan pendidikan. Sedangkan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah itu di sini Kiai Ahmad Dahlan bukan mengembangkan sistem seperti itu, akan tetapi mengembangkan etos kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi di sini terlihat perbedaannya ya teman-teman ya, bahwa yang dikembangkan atau yang dilakukan itu bukan untuk mengembangkan sistem, tapi apa di balik itu semua yaitu etos kerja, seperti etos kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan mewariskan sistem pendidikan, tetapi mewariskan etos pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, yang penting untuk diwariskan adalah etos pembaruannya, bukan sekedar sistem pendidikannya, dan itu semua harus dikawal dan dilaksanakan. Nah, di sini dari itu semua ya teman-teman, ini yang melatar belakang itu lahirnya itu Al-Islam dan Kemuhammadian seperti itu. Nah, di sini Al-Islam Kemuhammadian menjadi buah dari pembaruan tersebut. Seperti dari etos pembaruan ini muncul AIK ini yang apa namanya bisa memberikan pengetahuan, memberikan masukan kepada para umat muslim untuk memiliki akal yang baik serta memiliki akhlak yang baik. Nah, revitalisasi AIK ini diharapkan mampu menjadikan pendidikan Muhammadiyah yang lebih hidup lagi seperti itu. Dua kerangka dasar dan penyusunan landasan dan praktis revitalisasi ini mencakup yang pertama itu visi misi pendidikan Muhammadiyah serta penguatan sumber daya manusia. Yang pertama, kesadaran visi misi. Nah, di sini paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua kalangan seperti itu. Itu visi misi yang paling penting. Nah, apa namanya? 4 misi Muhammadiyah itu diantaranya itu ada pendidikan, pelayanan, dakwah, dan perkaderan. Terus yang berikutnya itu adalah sumber daya manusia. Nah, di sini revitalisasi ISMUBA atau AIK akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Nah, di sini lebih kepada bagaimana apa namanya menciptakan atau apa namanya mewariskan ilmu kemuhammadian yang bagus kepada generasi penerus seperti itu, sehingga orang-orang yang baru, orang-orang yang belajar tentang AIK itu memiliki pengetahuan yang baik mengenai cita-cita atau visi dari Muhammadiyah itu sendiri seperti itu. Nah, adapun cara menyiapkan sumber daya yang paling efektif adalah melalui perkaderan. Nah, perkaderan yang efektif bagi Muhammadiyah adalah melalui AUM pendidikannya. Nah, di sini ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama itu SDM yang sudah ada itu diberikan lagi pembinaan, diberikan lagi apa namanya pengayaan, direfresh lagi seperti itu, sehingga ideologi atau pemahaman mengenai kemuhammadian itu bisa tetap ada, bertahan dan diterapkan dengan baik. Serta yang kedua itu untuk orang yang baru bergabung dalam Muhammadiyah itu diberikan terus apa namanya pendampingan,
diberikan terus dikontrol terus seperti itu, sehingga ilmu-ilmu atau hal-hal dari kaum Muhammadiyah itu bisa terinternalisasi dalam pemikiran dari orang yang baru tersebut seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, ya berkaitan dengan Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang saya bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi apabila dalam menjelaskan materi ini mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian dalam hal menjelaskan. Saya harap dimaklumi. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.